Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPS 1. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Baik, kembali lagi di mata pelajaran sosiologi bersama saya Ibu Dinar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada Dami Luminara, boleh dipimpin doanya. Baik, Ibu, terima kasih kepada teman-teman semua. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dami Luminara telah memimpin doanya. Baik, sebelum itu Ibu mau absen dulu nih. Ibu share dulu Google Form-nya ya. Ibu akan share Google Form-nya terlebih dahulu di grup WhatsApp. Baik, Ibu. Oke, sudah Ibu share Google Form-nya buat absen. Ibu mohon izin sebelumnya. Ya, kenapa Seno? Untuk Andes hari ini sakit Bu, jadi tidak bisa masuk. Oh, Andes tidak masuk ya, sakit. Baik, terima kasih Seno atas informasinya. Semoga Andes cepat sembuh ya. Doakan ya teman-teman, semoga Andes bisa cepat sembuh. Baik, kalau begitu hari ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial. Nah, ada nih sosialisasi yang tidak sempurna yang bisa membentuk penyimpangan sosial. Lalu dari penyimpangan sosial ini juga kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab atau sebab-sebab penyimpangan sosial yang terjadinya perilaku menyimpang. Dan ada juga bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan handout nih kepada teman-teman kelas 10 IPS 1. Udah pada dibaca belum? Nah, buat yang sudah baca, kira-kira apa sih penyimpangan sosial itu? Saya, Bu. Baik, silahkan Dami. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, Bu. Begitu, Ibu. Betul sekali. Ya, jadi penyimpangan sosial adalah tindakan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Nah, tindakan menyimpang ini berarti yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Baik, selanjutnya ada definisi penyimpangan sosial menurut para ahli ya. Yang pertama ada menurut Robert M. Lawang. Nah, penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Lalu ada menurut James W. van der Zanden, perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab perilaku menyimpang. Nah, yang pertama ada sosialisasi, yaitu disebabkan karena menyerap nilai atau norma yang tidak berlaku secara umum. Nah, yang tadi sudah Ibu katakan sosialisasi tidak sempurna contohnya ya. Nah, sosialisasi tidak sempurna ini perilaku menyimpang terjadi karena ketidaksempurnaan sosialisasi yang terjadi pada keluarga yang kurang harmonisannya ya, atau bisa disebut juga dengan broken home. Contohnya misalnya jika keluarga tersebut suami atau istrinya berselingkuh, nah mungkin anaknya bisa stres ya karena bapak ibunya berpisah karena perselingkuhan tersebut. Lalu anaknya melampiaskan rasa stresnya tersebut dengan bergaul dengan anak-anak jalanan atau minum-minuman keras, melakukan pergaulan bebas dan lain-lain. Selanjutnya ada anomi atau tanpa norma. Itu disebabkan karena tidak ada keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial atau ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada hubungan differential association, yaitu agen-agen sosialisasi menyampaikan proses-proses sosialisasi yang berbeda-beda
sehingga mendorong terjadi konflik internal yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan menyimpang. Lalu yang keempat, ada pemberian julukan atau labeling. Faktor ini terjadi bila kita memberi cap terhadap seseorang, maka cap tersebut mendorong orang untuk berperilaku menyimpang. Ada tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Nah, menurut sifatnya ini, penyimpangan sosial ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Yang bersifat positif yaitu penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seorang. Misalnya emansipasi wanita nih, dalam kehidupan masyarakatnya yang memunculkan wanita karir. Lalu penyimpangan bersifat negatif itu adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif ini antara lain adalah penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Sekarang Ibu ada gambar nih. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Yang gambar pertama ini gambar apa coba? Ada yang mau belok, Ada yang mau Bu. muter balik, Pelanggar Bu. lalu lintas, Bu. Nah, betul, melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang kedua ini apa nih? Ibu-ibu lagi ngambil air, Bu. Ibu-ibu yang buang sampah sembarangan, Bu. Nah, yang kedua ini ibunya membuang sampah ke sungai ya, membuang sampah sembarangan. Nah, menurut kalian, ini bentuk penyimpangan apa ya? Penyimpangan primer. Betul sekali, bentuk penyimpangan primer. Gambar selanjutnya. Ini orang lagi apa nih pakai jaket hitam begini? Mencuri, Bu. Mencuri, betul. Ini mencuri. Ah, yang ini apa nih? Yang gambar kedua. Yang lagi diborgol. Orang yang ditangkap karena narkoba, Bu. Nah, iya betul. Penggunaan narkoba. Ini bentuk penyimpangan apa coba anak-anak? Penyimpangan sekunder. Yap, betul sekali. Bentuk penyimpangan sekunder. Nah, jadi, menurut Lambert, penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terus-menerus, sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar lampu lalu lintas, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Lalu, penyimpangan sekunder, yakni perilaku menyimpang yang tidak dapat ditoleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan yang berdasarkan pelakunya. Ya, ini ada dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada penyimpangan individual dan kelompok. Kalau yang di video ini nih, ini lagi maling ayam ya teman-teman. Nah, ini termasuk penyimpangan individual. Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Jadi yang norma-norma yang telah berlaku di masyarakat ya. Jadi misalnya seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan. Contohnya maling ayam ini. Nah, ini di video sebelah ini seseorang maling ayam ya. Nah, dia maling ayam ini tuh sendiri kan. Jadi disebut dengan penyimpangan individual. Selanjutnya, ini adalah penyimpangan bersama-sama atau kelompok ya. Penyimpangan kelompok, yaitu suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang-orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk penyimpangan sosial tersebut dapat dihasilkan dari adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kenakalan atau kejahatan kelompok. Penyimpangan bersama-sama ini berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi 4, yaitu ada tindak kenakalan, tawuran atau perkelahian antar kelompok seperti yang ada di gambar ya, dan tindakan kejahatan berkelompok atau komplotan, misalnya mafia, itu kan, itu juga tindakan kejahatan. Lalu penyimpangan budaya.
Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kok pada diam semua? Tumben ini kelas 10 IPS 1 biasanya aktif, sekarang ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan ya. Ibu harap udah pada mengerti ya materi penyimpangan sosial ini jika tidak ada yang bertanya. Baik, kalau begitu Ibu akan memberikan latihan soal tentang penyimpangan sosial ini setelah pertemuan hari ini. Akan Ibu share di grup WhatsApp ya. Terima kasih kepada anak-anak kelas 10 IPS 1 atas pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya.